Banyak dari kita pasti nungguin chapter baru dari manga yang kita lagi ikutin. Kalau sampai telat, nggak jarang juga kita sampai ngomel-ngomel. Tapi kalian nggak mikirin kan gimana susahnya dan penderitaan dari si mangakanya? I guess for now you've got the last laugh. Yuk, gua Jiwan. Kita mungkin sering lupa kalau sebenarnya itu ada darah, keringat, air mata yang bercucuran dari para mangaka yang dituangkan ke dalam karya mangganya ini setiap minggunya. Yang mungkin rata-rata setiap satu chapter itu dari 20 halaman. Sedangkan 20 halaman ini mungkin cuma berapa menit buat kita baca. Para mangaka ini tiap minggunya bekerja nggak berhenti-berhenti. Mereka sampai kurang tidur, sampai kurang nutrisi, bahkan sampai stres juga. Kalau kalian nonton atau baca manga dari series Bakuman, series yang nyeritain tentang gimana sih kehidupan para mangakanya sendiri, ini sebenarnya cukup realistis. Bahwa faktanya di lapangan itu sebenarnya cukup menyedihkan. Bahkan hampir sama kayak perbudakan sukarela. Para mangaka ini setiap minggunya mereka pasti dikejar-kejar deadline. Mereka mikirin ekspektasi kalian sebagai pembaca. Mereka mikirin ekspektasi dari perusahaan penerbitnya. Tentu saja termasuk mereka mikirin ekspektasi dirinya sendiri selaku penulis dan pengarang dari mangganya. Kan ya harus total ya sama karya ciptaan sendiri gitu. Gue bakal coba bahas gimana realita menyedihkan dan kelamnya kehidupan sebagai mangaka ini. Sebenarnya para mangaka yang udah terkenal itu, mereka tuh udah bikin beberapa atau mungkin bahkan puluhan manga sebelumnya. Sebelum akhirnya cerita mereka tuh bisa tembus dan diterbitin sama perusahaan penerbit besar kayak misalnya Shonen Jump lah yang paling kita tahu. Saat udah diterbitin, para mangaka rata-rata pasti mikir, wah ini titik balik nih, kehidupan akan menjadi lebih mudah. Cerita gue udah masuk ke penerbit. Tapi ternyata tidak, justru sebaliknya. Saat karya mereka udah mulai masuk ke penerbit dan diterbitin secara rutin setiap minggunya, ini adalah saat dimana para mangaka ini mulai dikejar-kejar deadline. Karena dikejar-kejar deadline ini, para mangaka biasanya kurang istirahat. Bahkan jadwal tidurnya tuh bisa kurang dari 6 jam dalam sehari. Semakin mangganya populer dan terkenal, ini juga berbanding lurus dengan semakin berkurangnya jadwal tidur dan istirahat mereka. Eiichiro Oda misalnya, ngarang dari One Piece. Siapa sih yang gak tahu One Piece? Beliau dikabarkan cuma tidur sekitar 3 jam sehari, dari jam 2 pagi sampai jam 5 pagi. Beberapa sumber juga mengatakan, sebenarnya tidur 3 jam ini nih nggak continuity gitu, nggak terus-terusan tidur 3 jam. Tapi dari siang hari mereka mulai kerja 4 jam terus tidur 30 menit. Kerja 4 jam, tidur 30 menit. Sampai keakumulasi jadi 3 jam tadi. Puyeng ya, terus kenapa waktu jadi sangat terbatas untuk para mangaka? Ya coba kalian bayangin aja. Dalam seminggu, para mangaka ini harus mikirin plot cerita, nyambungin dari chapter sebelumnya ke chapter yang sekarang dibikin, terus harus tetap menarik sampai akhir chapternya, dan prosesnya gak mudah. Seperti yang digambarkan dalam Bakuman, para mangaka ini mereka tuh sebelumnya bikin name dulu. Name tuh kayak storyboard awal. Ini dikonsultasiin ke si editornya. Editor tuh dari penerbit. Terus baru mereka bikin gambar dari manga juga, kita tahu nggak gampang kan, ribet gitu, macem-macem, rame, ada arsiran di belakangnya, ada latar, ada karakternya, angle segala macem. Dan ini terus berulang setiap minggunya harus mereka lakukan. Menurut jadwal seorang mangaka anonim, dari minggu siang sampai jam 5 pagi di hari Selasanya, itu jadwalnya tuh hampir semuanya cuma tentang storyboard. Ngomongin keputusan panel mana yang dipakai, karakter mana yang bakal muncul, sama ya ceritanya nanti akhir di chapter itu bakal gimana. Intinya ya seluruh struktur dari cerita di chapter itu. Mereka cuma bisa dapat jadwal tidur 2 jam setiap harinya. Dan 1 jam istirahat untuk sarapan. Itu juga kalau bisa disebut istirahat ya. Karena biasanya di jam sarapan ini editor datang dan mereka diskusi buat gimana cerita selanjutnya. Lalu dalam 1 minggu ini jadwal mereka juga sebenarnya padat banget. Mereka harus gambar latarnya, mereka harus ngarsir tiap panelnya, terus mereka harus gambar panelnya, mereka harus gambar tiap karakternya, sampai finishing ceritanya. Jadi dalam 1 minggu tuh sebenarnya mereka cuma bisa punya waktu luang tuh 3 jam. 3 jam dalam 1 minggu.
Ini nggak termasuk ke jam tidur juga ya sama jam makan. Cuma ya kita lihat sendiri aja, jam tidur juga dikit juga. Tadi gue bilang kalau jadi mangaka tuh sama aja kayak perbudakan sukarela. Emang agak kasar sih, tapi jadwal kayak gini kan padat banget, sama aja kayak budak gitu ya, kurang istirahat. Tapi ya para mangaka ini gimana, mereka ngelakuinnya secara sukarela. Meskipun ya sebenarnya hidupnya juga kan kurang ideal. Yoshiro Togashi, penulis dari Hunter x Hunter. Kita tahu beliau sering hiatus. Kita tahu juga Hunter x Hunter tuh sering berhenti berapa tahun gitu. Beliau juga menyatakan bahwa sudah sampai pada titik di mana cerita yang berakhir, atau aku yang mati terlebih dulu sebelum itu terjadi. Tapi aku memang berniat untuk menyelesaikannya. Miris sih. Tapi ya itulah semangat dari para mangaka ini. Eiichiro Oda juga pernah bilang ke editornya saat pertama ketemu, "Die for One Piece." Para mangaka ini juga sangat berdedikasi pada manga yang mereka kerjakan. Menjadikan kurang tidur dan kurang istirahat bukanlah satu-satunya harga yang harus mereka tebus. Dengan mengerjakan manga, duduk berjam-jam setiap harinya, tentu saja banyak resiko penyakit yang bisa mereka idap. Mulai dari diabetes sampai ke patah tulang belakang. Ya meskipun mereka nih badannya rata-rata pada kurus-kurus banget ya. Tenditis misalnya bisa menyerang tangan para mangaka ini kapan aja, karena ya para mangaka ini terlalu banyak gambar. Penyakit tenditis ini umum di kalangan para mangaka. Bahkan para mangaka ini udah gak bisa untuk ngarep gak kena penyakit tenditis ini. Mereka cuma bisa nerima secara ikhlas takdir dan jalan hidupnya. Salah satu mangaka dari kelompok mangaka cewek gitu mereka. Karyanya yang terkenal tuh ada Cardcaptor, terus ada Bloodsea. Dia nih sampai ngalamin lumbar belakangnya tuh patah tulang kompresi di tahun 2011. Ini karena dia terlalu kelamaan bungkuk ya buat gambar, terus ngeregangin badan. Bertrak dah tuh. Tentu saja para mangaka lain juga banyak yang ngalamin sakit di punggungnya. Togashi juga misalnya yang pengarang Hunter x Hunter ini. Dia ini sering banget sakit di punggungnya. Jadi ngehambat dia buat bikin tiap bab buat Hunter x Hunter-nya ini. Makanya sering hiatus. Tapi sebenarnya yang kerja keras banget kayak gini nih nggak spesial cuma buat mangaka doang. Pekerja-pekerja atau pegawai-pegawai lain juga di Jepang tuh rata-rata pada kayak gini. Sebagai konsep dari karoshi. Di 2016 saja dikatakan 1 dari 5 pekerja di Jepang itu beresiko mereka kena karoshi. Untuk tahu karoshi itu apa, tungguin nanti gue juga bakal bahas. Budaya kerja yang berlebih gini juga sangat beresiko untuk kesehatan fisik dan juga kesehatan mentalnya. Masashi Kishimoto misalnya, pengarang dari Naruto. Selama Naruto diserialisasikan ini, beliau ini gak pernah ngajak istrinya untuk bulan madu. Meskipun udah 15 tahun lebih mereka nikah. Liburan aja kurang, gimana mental mau sehat bro? Mental health nih kudu dijaga. Tite Kubo juga bilang, dia nih pengarang dari Bleach ya. Dia nih bilang pas di wawancara di acara Comic Con di San Diego, bahwa dia tuh biasanya tiap minggu tuh bisa bikin sekitar 19 halaman. Ini tiap chapter ya. Dan untuk bisa menghadiri acara wawancaranya di acara Comic Con di San Diego ini, dia tuh bilang harus kerja ekstra keras. Ini kalau gue simpulin, Tite Kubo ini ngerapel kerjaannya berarti. Buat hadir ke wawancaranya aja dia harus ngerapel kerjaannya. Gimana mau nyari jadwal buat liburan coba? Gue nih sebenarnya nggak ngerti ya kalau ngelihat jadwal yang dikasih sama mangaka anonim tadi. Ini gimana caranya sesuaiin jadwal coba? Jadwal ini nih menurut gue adalah bukti kalau para mangaka ini sangat berdedikasi sama karya-karya mereka. Tapi sebenarnya jadwal kayak tadi tuh cuma berlaku kalau karya mereka udah masuk ke penerbit besar kayak Shonen Jump. Dan akhirnya manga mereka tuh jadi terkenal. Tapi di sisi lain, kalau manga mereka nggak sampai terkenal, ya para mangaka ini nggak cukup dapat royalti buat bayar asisten. Jadi mereka harus gambar karakter, panel, ngarsir, semuanya sendiri. Ya gimana mangkanya nggak terkenal, royaltinya nggak cukup, ya nggak bisa bayar asisten. Meskipun manga mereka jadi terkenal juga,
dan mereka dapat royalti yang cukup gitu ya buat bayar asisten. Ini bukan berarti kerjaan mereka jadi mudah. Mereka tetap kan harus mikirin cerita biar bisa memikat para pembacaannya gitu ya. Karena ya kalau udah nggak memikat, penerbit tuh bisa gampang aja ngedepak ceritanya gitu. Karena ya di Jepang nggak pernah kekurangan stok manga tiap harinya. Dalam anime Bakuman juga mereka coba nyampein kalau penerbit nih bakal terus nge-push si mangakanya buat ngelanjutin ceritanya kalau cerita mereka tuh ratingnya bagus. Jadi pembaca tuh bakal terus beli manga dari terbitan si penerbitnya ini. Meskipun kadang sebenarnya mangakanya sendiri tuh mikir udah, bro ini udah cocok nih buat tamat nih di sini, ini udah tamat nih. Tetap aja penerbit tuh bakal nge-push terus si mangakanya buat ngelanjutin ceritanya, jangan tamat dulu. Ini juga berarti kalau si mangaka tuh sebenarnya nggak punya 100% kendali penuh dari cerita manga yang mereka bikin. Tapi ya hal kayak gini nggak selalu terjadi ya sebenarnya. Kayak Tite Kubo, kan Bleach terkenal banget tuh. Dia tuh ditekan sama penerbitnya juga sebenarnya buat lanjutin cerita Bleach. Tapi enggak, Tite Kubo tetap kekeh kalau ini udah saatnya tamat. Meskipun ya dia dapat kecaman dan kritikan dari editor dan perusahaan penerbitnya sih. Karena masih laku main tamat-tamat aja. Sekali lagi, perbudakan sukarela. Kalau masih sukarela ya lanjutin deh tuh jadwal hidup yang padat sekali. Tapi kalau yang udah enggak ya silahkan keluar dari perbudakan ini. Mulai dari jadwal yang tadi padat banget itu, resiko karosi, tekanan dari pembaca, tekanan penerbit, atau cuma sekedar dedikasi dari si mangakanya bahwa ini gue udah mulai, gue harus selesain ceritanya nih. Gue sih sebagai penikmat manga cuma bisa ngarep kalau para mangaka ini nih dapat bayaran yang sesuai aja gitu ya. Buat gue sendiri manga tuh udah kayak karya seumur hidup gitu. Mungkin kita juga sering dengar kalau ada orang yang hidupnya berubah atau mereka terinspirasi untuk melakukan sesuatu cuma karena baca manga gitu. Atau mungkin justru itu adalah kalian sendiri. Jadi ya gue sangat berterima kasih ke para mangaka ini yang udah rela melalui itu semua. Jadwal yang padat gila banget itu ya. Kalau menurut kalian gimana? Coba deh komen di bawah. Oke dah, segitu aja dari gua. Seperti biasa kalau kalian suka kalian bisa like dan subscribe. Kalau kalian gak suka ya dislike aja. Kalau ada omongan gua yang salah atau data gua yang salah juga langsung koreksi aja di bawah. Ya maaf, namanya juga so tau.